Inna dina indallahil Islam. Beliau tadi mengatakan iman, Islam, ihsan, dimensi. Beliau mengatakan gini, kalau Anda orang Jawa tolong dicatat, ada bebekti, bebener, bebekel, bebener, bebekti, bebener, bebekel. Jadi iman, Islam, ihsan itu siklus, dia dialektis. Dia boleh, Anda tidak bisa ngelihat yang mana yang duluan, imannya apa, Islamnya apa, ihsannya. Anda bisa mulai dari ihsan, tergantung momentum kesadaran Anda dan tergantung hidayah Allah. Bisa memulai dari iman, bisa mulai dari Islam, karena semua itu dimensional, kan gitu. Demikian juga bebekti, bebener, bebekel, bebener. Bebekti itu artinya, ad-din itu artinya adalah bebekti. Jadi cara mengabdi kepada Allah adalah taslima, adalah aslim. Itu cara mengabdi kepada Allah. Nah, taslim ini juga ada tahsin, juga ada takmin, kan begitu. Ada iman dan ada ihsan juga. Ini tidak bisa dipisahkan tiga ini. Tidak ada iman tanpa Islam, tidak ada Islam tanpa ihsan, tidak ada ihsan tanpa iman, tidak ada, dan seterusnya, gitu. Jadi tiga tadi itu. Orang Jawa menemukan sendiri loh itu sebelum ada iman Islam loh ya. Menemukan sendiri loh bebekti, bebekel, bebener. Nah, jadi bukan agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Seolah-olah kata benda. Allah kasih juwet, nanas, jambu. Yang diridhoi Allah nanas gitu. Tidak gitu. Cara berbakti kepada Allah adalah berserah diri. Berserah diri tidak mungkin tanpa iman dan tanpa ihsan. Kan begitu. Jadi terjemahannya menurut saya seperti itu. Ad-din itu adalah, ya kalau di gereja kebaktian. Jadi kalau bebekti ini kan, saya tanya, Anda nasionalis toh? Anda punya nasionalisme. Nasionalisme Anda ini kalau berkonteks kewajiban dibanding dengan konteks cinta, karena Anda cinta kepada Indonesia atau Anda berkewajiban kepada Indonesia, itu kira-kira banyak mana yang Anda berikan? Karena kewajiban atau karena cinta? Kalau Anda punya istri, punya anak, kalau Anda sekedar menjalankan kewajiban, yang penting makan, yang penting sekolah. Tapi kalau karena cinta, tidak ada batas untuk memberi kepada mereka. Jadi kalau nasionalisme karena kewajiban, apalagi karena dibayar, itu belum tentu nasionalisme. Tapi kalau karena cinta kepada Indonesia, dan Ma'iyah ini tidak punya kewajiban apa-apa kepada Indonesia. Atas dasar apa kita berkewajiban apa? Kecuali kita adalah khalifah di Indonesia, baru kita punya kewajiban. Cuman kalau hanya kewajiban juga cuman sedikit yang bisa kita kasih. Jadi kalau kita benar-benar mikirin Indonesia karena kita mencintainya. Dan kalau kita mencintai Indonesia, tidak ada batas untuk memperjuangkannya. Dan tidak bisa dilawan oleh siapapun. Dan saya mau keliling seperti ini. Saya dari pagi loh mas ini menemuin sekian pihak ya, sampai sekarang ini. Itu saya tidak akan berkurang tenaga saya karena saya cinta. Dan karena saya cinta ini maka saya tidak lelah, saya tidak sakit. Allah bertanggung jawab kepada saya. Dan oleh karena itu saya tidak pernah pesimis terhadap masa depan kita semua. Karena ini Rasul ini. Indonesia ini Rasul, ini dutanya Allah. Kalau saya menemukan Allah, bagaimana mungkin saya tidak menemukan Rasulullah? Bagaimana mungkin saya bisa menemukan Muhammad tanpa menemukan Allah? Bagaimana mungkin saya bisa bersaksi kepada Allah tanpa bersaksi kepada Muhammad? Loro-loro ning atunggil kata orang Jawa. Itu dasar juga orang Jawa itu. Dua yang satu, satu yang dua. Maka kita bikin Sohibu Baiti bukan ya Sohibu Baiti langsung saya. Tidak saya Gusmus mengkritik saya, mbok posisinya semoga bukan bahwa Allah Tuhan. Lah terus nek di dalam diriku ini tuan rumahnya bukan Allah, terus sopo saya bilang gitu. Terus siapa? Kalau aku hidup di dalam rumahku ini bukan Allah tuan rumahnya, terus ngapain saya hidup? Emang ada apa yang selain Allah? Hanya Allah yang aku izinkan menjadi tuan rumah di sini. Karena setan juga tidak mampu. Iblis tidak mampu. Semua aku sendiri pun tidak mampu menjadi tuan rumahku. Hanya Allah yang mampu menjadi tuan rumahku, Sohibu Baiti. Maka saya nekat.
Dan saya ajukan ke beliau, tolong nih kalau salah. Wah saya nekat. Lah terus apa kalau, kan saya membabi buta bertauhid ini. Tidak berarti saya babi. Kok terus oh Cak Nun ternyata babi. Ngaku sendiri loh gitu kan. Coba orang sekarang tuh bodohnya, Masya Allah gitu. Masa saya bilang saya membabi buta, oh ternyata Cak Nun babi. Coba gimana coba? Cak Nun kalau puasa Mbak Via biasanya memasakkan apa? Itu. Terus saya jawab kepada wartawan, pokoknya gini loh, saya tuh makan ndak suka yang sukar-sukar, ndak nyakot-nyakot, selilitan angel, pokoknya sing gampang, pure-pure, serep-serep wes masuk beres. Jadi saya ndak suka daging. Terus besoknya MH2 saya anti daging. Coba menunggu coba. Yora anti daging, cari yang mudah, tempe tahu gitu loh. Bukan berarti saya anti daging, ya enggak. Kalau saya enggak milih Ahok tidak berarti saya anti Ahok, gitu loh. Kalau upamanya saya orang Jakarta saya milih Anies tidak berarti saya mantep sama Anies, enggak juga. Saya punya banyak pertimbangan. Dan Anda enggak perlu tahu saya milih siapa. Katanya bebas dan rahasia, rewel lah ikon itu. Sudah jelas bebas kok. Tinggal Anda datang ke TPS, Anda coblos dan tidak ada orang yang tahu kecuali Allah dan malaikat Jibril, kan begitu. Kenapa Anda ribut? Milih siapa, milih kok kondo-kondo. Kan gitu, katanya bebas, tapi rahasia. Kata rahasia kok bebas. Jadi Indonesia itu gak karu-karuan, bingung. Gitu. Katanya Indonesia, tapi lagunya di sanalah aku berdiri. Gitu ya. Jadi Indonesia itu di sini apa di sana? Kan nggak jelas. Loh, apa di sana lah. Terus waktu itu sampean di mana? Oh, jadi waktu nyanyi di Malaysia kan gitu kan. Yo opo arek-arek nggih lagu gak jelas-jelas. Untung orang Indonesia bisa seimbang dalam ketidakseimbangan, bisa tidak menderita dalam penderitaan, bisa tetap nasionalis di dalam keteraniayaan. Itulah Indonesia. Maka tidak akan bisa ketangguhan bangsa Indonesia di apa-apain oleh siapapun saja. Pikir lagi, wahai para penjajah yang punya program macam-macam sampai 5 tahun ke depan. Pikir ulang. Ini turunan Azazil. Nekat, ini orang nekat. Kamu nggak tahu aja nanti kalau sudah meletus balon hijau dor. Itu siapa yang bikin lagu dulu? Kok ya meletus balon hijau itu loh. Mbok ya meletus balon coklat. Kok hijau itu loh. Ini Allah ini subversi di mana-mana saya bilang. Selalu nitipin segala macam itu yang enggak gitu. Gitu teman sekalian. Oke ya, saya Ruth. Ustadz Abu Bakar saya mohon maaf. Kembali kepada pemimpin, saya ingin mengingatkan aja jamaah, karena sudah kita omongkan di Padang Bulan, di Mojopat Syafaat gini. Di dalam Islam menurut ana tidak pernah Allah menganjurkan orang menjadi pemimpin. Yang ada adalah umat harus belajar bagaimana menemukan imam. Jadi umatnya yang harus pintar. Dan Rasulullah menegaskan, jangan meminta kekuasaan. Kalau kamu meminta kekuasaan, mencalonkan diri, maka Allah tidak ikut campur terhadap urusanmu. Nah ini yang bahaya. Jadi kalau Anda memilih orang yang mencalonkan diri, itu Allah tidak ikut campur. Ya kan, pilih. Ya, monggo. Silakan. Tanggungan dia mata-mata dewe. Ini yang paling bahaya, karena Allah tidak ikut campur. Jadi nanti Anda tidak bisa, loh kan kamu sendiri yang milih. Ya Allah gini, loh kan kamu sendiri yang milih. Dia sendiri yang mencalonkan diri, saya tidak ikut campur dong. Gimana dong, Anda istighosa setengah mati Allah. Lah kamu sendiri, gimana, kan tidak enak toh. Ya Allah, terus Allah ngasih tangannya gede. Kan kamu sendiri yang milih. Loh ini kalau kaca begini saya melihat mas, jubah-jubah para malaikat mengelilingi kita mas, saya lihat mas. Dan saya seneng banget itu sama gaib-gaib itu, saya seneng banget. Hantu aja saya guyon kok mas, guyon. Ayo, metu, ayo. Dan mereka itu sungkan sama saya, sungkan. Hantu-hantu itu sungkan di mana aja. Karena hantu itu yang paling old crack itu hantu dari Pulau Jawa.
Jadi di Itali di mana tuh saya disuruh bersihin rumahnya Mussolini, disuruh bersihin karena hantunya mau macam-macam itu tak datengin, tak bentak-bentak nganggo cara Jawa. Asu bajingan rasane ngene kowe ayo lu wani karo aku piye kowe. Gitu. Bingung anak-anak, bingung apa Cak Nun kayak, lho aku ini nyentak-nyentak hantu, kowe emang hantu Italia ora apa-apa kowe wani karo aku. Lah aku juga enggak ngelihat apa-apa, cuma tak bentak-bentak aja. Kan dia enggak tahu bahwa saya enggak bisa melihat hantunya. Dia pasti berpikir saya bisa melihat. Terus saya marah bener, dia ketakutan bener. Kan gitu Mas, beres rumah itu Mas. Terus tak kasih raja-raja. Saya enggak ahli raja. Tapi kalau spontan raja saya lakukan. Saya mempelajari Imam Ghazali, saya beli tintanya khusus, penanya khusus, saya beli di Khan Khalili, saya pelajari. Dan saya di Italia itu pasang raja-raja di rumahnya Mussolini itu. Karena hantunya luar biasa dan tak bentak-bentak. Dan saya dipukulin habis-habisan menurut anak Kiai Kanjeng. Karena ada 3 anak Kiai Kanjeng yang saya ajak untuk mengusir hantu. Karena saya mengusir hantu di London, di Roma ya. London dan Roma terutama. Itu Islamianto, Yoyo sama Imam yang saya ajak. Jadi saya masukkan ruangan tak tutup. Teriak-teriak di dalam, pokoknya mereka tidak tahan. Tak buka lagi, keluar dah. Sekarang saya yang masuk, kalian kunci dari luar, aku masuk, aku diem aja. Nanti dapat 5 menit, 10 menit saya keluar lagi. Oke, sekarang kita bareng masuk. Begitu bareng masuk mereka teriak-teriak lagi sampai pingsan karena saya dipukulin, saya dihancurin sama hantu-hantu banyak sekali. Aku gak kerasa Mas. Gak terus aku meneng ya. Pokoknya tak gini, macam-macam kon karo aku. Macam-macam. Ada orang pakai ngangslupi, merasuk-rasuk, masuk ke dalam jiwa orang. Terus dia jadi kerasukan tuh Mas. Saya tinggal nyuruh salah seorang. Nanti hantunya begitu datang si Kirno kayak si Nevi kayak ini, begitu dia gila, kayak kemasukan hantu, terus dia bilang, wes anak buah Cak Nun meneh. Ya wes tak lunga. Aku ya sering nang padang bulan kok gitu coba. Begini, ternyata saya itu populer di sana. Ya Allah. Jadi Anda nanti kalau ada orang kerasukan Anda tangani. Anda pegang tengkuknya atau sininya dan Anda bilang baik-baik aja, kamu enggak usah ikut dia enggak kuat, kamu ikut saya aja, bilang gitu. Apa jin, apa energi liar atau apapun, kamu ikut saya aja, sama saya akomodasi, saya beres lah sama saya. Kalau dia enggak kuat, kasihan dia ya, ayo yuk bismillah, yuk keluar. Nanti anak itu tenang, sembuh, dia ikut Anda. Kan selama ini kan ada 16 ayat untuk mengusir jin. Dan semua kejam-kejam. Keluar kamu. Keluar, ayo. Kamu melawan Allah, gitu. Kok kejam banget sih. Kan mereka makhluk Allah. Kalau saya tidak pernah saya bentak-bentak seperti itu. Gue melu aku ya Leo, melu aku ya. Udah kamu ikut saya aja. Kalau sama saya beres kok. Dia enggak kuat, dia anak kerja. Setengah mati kalau dia harus kamu ikutin terus. Kamu sama saya aja. Udah kamu mau kemana saya ajak deh. Tenang aja gitu. Tenang. Gitu loh Mas. Jadi kalau sudah enggak ada jalan keluar, biasanya saya terus dipanggil, saya gituin. Apa di rumah sakit di mana pokoknya wis karo aku ya, karo aku sama saya beres lah. Gue harap warung Padang, warung rawon, itu kan enggak jauh. Itu enggak. Gitu Mas ya, Anda santai aja. Anda bersama Allah kok. Bersama Allah. Gitu loh. Jadi kalau Anda wiritan enggak usah panjang-panjang juga. Wong Anda juga enggak pernah hafal kok. Wirid itu bukan bunyinya apa. Meskipun ada akurasi ayat tertentu, bisa wa maromaita itu namanya walakinallah wa makaru banyak, tapi yang penting itu adalah apa yang paling nyeng itu apa ya? Dzok yang paling klik. Jadi ada si Haryanto dari Mojopat Safat itu, dia usahanya maju pesat. Penyewaan mobil, jual beli tanah, angkringan banyak. Tuh wiritannya ma'iyah. Kalau dia bosen sama iya, canun. Dia niat baik kok. Ada Abu Bakar namanya, anak Mandar. Ada demo, polisi marah, mahasiswa lari, dia enggak bisa sempat lari, dia gini udah tinggal digebukin polisi, dia
Mbah Nun, Mbah Nun, Mbah Nun, tolong. Tiba-tiba dia ada di depan rumah dia yang jaraknya 15 km dari tempat itu. Dia tiba-tiba di rumahnya. Setelah dia Mbah Nun, Mbah Nun. Terus ditiru sama anak-anak lain, Mbah Nun, lo ndak ada hubungannya kamu. Bukan Mbah Nunnya yang sakti, tetapi proses pencarian dan cintamu yang oleh Allah dianggap lulus pada jangka waktu tertentu itu yang berlaku. Bukan kata-katanya, bukan Mbah Nunnya. Gitu loh, ndak bisa.